selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat cerdas, kembali lagi bersama Isma di acara program Profil Sekolah. Nah, kali ini kita sudah berada di sekolah SMK Kesehatan Romel Tual. Sekarang kita sudah berada bersama narasumber kita, Kepala Sekolah SMK Kesehatan Romel Tual. Kita dulu sapa dulu bapaknya. Halo Bapak. Ya. Jadi ini Bapak Kepala Sekolah. Nah, kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sudah bisa hadir bersama kami keluarga besar SMK Kesehatan Romel Tual. Nama saya Seth Songuk Nuan, Kepala SMK Kesehatan Romel Tual, dan puji syukur alhamdulillah kita boleh jumpa di hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat, walaupun suasana libur karena terkait dengan hari raya Idul Fitri, pada mudik anak-anak dan guru-guru. Sebagian besar guru sudah dalam libur dan sedikit siswa yang hadir, guru juga seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi ini kepala sekolah dari SMK Kesehatan Romel Tual. Nah, dengan Bapak Z Songuk Nuan. Nah, Bapak biasa disapa dengan Biasa disapa Pak Z. Pak Z. Oke. Kita sapa dengan sebutan Pak Z. Oke. Bapak, kita langsung saja ke tahap wawancaranya. Ya. Jadi SMK Kesehatan ini visi dan misi dan kesehatan ini untuk apa sih? Kalau visi dan misi SMK Kesehatan Romel itu adalah menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia berkompeten, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Berarti dia mencakup lingkungan kesehatan ya? Iya. Sesuai dengan nama SMK Kesehatan. Iya. Jadi dari visi dan misi itu kira-kira tahun berapa sekolah SMK ini didirikan? SMK ini berdiri pada tahun 2010. 2010. Iya. Berarti sudah 12 tahun. Lumayan juga ya. Iya. Nah, jadi kalau SMK Romel ini sebetulnya dari kementerian, saya yayasan ini lebih dulu membuka SMK Kesehatan di Maluku. Di Maluku. Nanti setelah itu baru dibuka lagi di Ambon, Begitu. di Masohi, dan akhirnya ada juga yang ikut-ikut sampai sudah ada banyak ya. Berarti induknya di sini ya. Induknya sebetulnya ada yang mulai dari sini Dari sini. tahun 2010. Jadi, kemudian dari sekolah SMK ini kira-kira itu jumlah tenaga pendidiknya ada berapa? Jumlah tenaga pendidiknya ada 35 orang. 35. Orang. Yang banyak adalah guru honor sekolah. Guru honor. Ya. PNS di sini ada 3 orang. 3 orang. Ya. Kemudian guru yayasan ada 5 orang. Nah, yang sisanya semua honor sekolah. Honor. Iya. Berarti ini dari 35 orang itu PNS Iya. cuma 3 termasuk Bapak atau? Saya yayasan juga. Oh, yayasan. Guru yayasan. Oke. Berarti guru honornya itu dari tenaga kesehatan juga atau? Ada tenaga dari, jadi honorer. Ini ada dari mata pelajaran produktif. Nah, kalau produktif itu berarti mereka tenaga kesehatan yang lulusan kesehatan. Nah, kalau yang mata pelajaran umum, nah itu kita ambil dari lulusan
perguruan tinggi ya Perguruan mungkin. tinggi. Nah, jadi lulusan sarjana. Kalau yang kesehatan itu paling rendah itu D3. D3. Ya. Berarti D3 keperawatan, D3 keperawatan, Ada juga kebidanan, ada juga analis juga. analis ada. Kemudian kita juga ambil Apoteker. farmasi. Farmasi. Iya, farmasi. Jadi ada yang apoteker, ada juga yang D3. Nah, Berarti ada juga yang sudah apoteker Sudah. dan ada juga Iya. yang D3. Iya. D3 farmasi. iya. Kalau keperawatan itu ada yang S2. Oh, S2. Dua itu guru yayasan. S2 bidang Bidang apa namanya kesehatan. kesehatan. Iya, Tidak ada mengambil yang mengambil bidang kesehatan anak atau maternitas atau begitu. tidak. Itu Dia minta ke semua. kesehatan ya. Oh, master kesehatan. Manajemen Oh, iya. kesehatan, magister kesehatan. Baik. Kemudian dari 35 Iya. tenaga pendidik itu siswa yang ada di Siswa kesehatan ini ada berapa jumlah? 292 orang. Wah, Iya, 290. 290. Itu dibagi dari beberapa tingkat? Ini ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi kita kelas 10 itu ada farmasi, sistem keperawatan, konsentrasi kebidanan dan analis. Berarti Empat. 4 jurusan Iya. dalam satu tingkat. Iya. Kelas 10, kelas Iya. 11, kelas 12 Iya. juga begitu. Nah, kemudian yang di kelas 11 itu belum ada analis. Belum ada analis. Iya, dan Berarti kelas analisnya itu 12. dari kelas 10. Kelas 10 baru dibuka tahun 2021, 2022. Oh, baru berarti tahun kemarin ya? Iya. Nanti baru dilanjutkan lagi Iya. tahun pelajaran berikut. Kalau yang kelas yang kelas 12 ini kan sudah selesai. Iya, ya? selesai ujian. Tinggal Iya, menunggu betul, pengumumannya pengumuman. saja. Dari apa namanya sekolah SMK ini kurikulum yang digunakan Kurikulum 2013. 2013. Kurikulum 2013 diterapkan sejak kapan? Sudah tahun 2014. 2014 sudah melaksanakan. Itu 2013. kemudian, nah dari kurikulum pembelajaran 2013 itu metode pembelajaran yang digunakan itu metode apa? Apakah Ya. masih luring atau masih daring? Memang kalau luring ini kan sudah lama, hanya tahun 2020 pada saat COVID. Nah, kita laksanakan proses belajar mengajar itu secara daring. Ya, daring 6 bulan. Terus kita laksanakan lagi luring 6 bulan. Nah, tahun 2021 kita daring lagi. Oh, begitu. Nah, hanya 3 bulan saja. Setelah itu kita lanjutkan dengan luring tatap muka sampai dengan saat ini. Sampai saat ini. Iya. Karena kan SMK kesehatan ini kan dia harus praktek Iya, juga ya. iya. Selain dari materinya harus Iya. prakteknya langsung. Kalau cuma hanya materi, otomatis anak-anak tidak punya perkembangan Untuk skillnya tuh, skillnya. iya. Heeh. Karena kesehatan jadi paling tidak dia berhadapan dengan Dengan yang nyata. nyata, gitu. iya. Heeh, betul. harus Harus praktek langsung. PKL, iya. Ini kalau kita secara daring, susah. Nah, Iya. Nanti kan anak-anak pas pada saat turun PKL di lapangan ya malah Iya, bingung kan betul. mau ngapain, ini mau betul buat iya. apa. Mau buat apa? Susah. Apalagi kalau sudah diturun di ruangan Iya. kayak medikal bedah, itu kan harus ada tindakan Betul. kayak pembersihan luka, Pembersihan seperti luka itu dan kan sebagainya. harus Iya. kan dasarnya juga kan di situ. Iya. Seperti kayak apa namanya mengukur tanda-tanda vital pasien, tensi Iya. dan selain itu kan harus dipelajari Harus secara nyata. dipelajari Nah, secara nyata, Kalau iya. hanya materi kan tidak bisa. Betul. Memang mengapa kita daring itu hanya beberapa bulan? Mhm. Itu orang tua malah gelisah. Iya. Jadi ada yang datang lapor dengan pengurus komite,
mereka minta untuk kalau bisa kita buat rapat dan dibuat kuesioner untuk orang tua pengisi. Iya. Ternyata iya persetujuan, jadi meminta persetujuan daripada orang-orang tua. Ternyata 99% orang tua mau untuk tatap muka. Tatap muka, Ya. betul. Nah, ini kita laksanakan tatap muka. Ketika ada kenaikan Kelas. COVID ini Oh, iya. bertambah, dinas minta untuk kita daring lagi. Daring lagi. Ternyata tidak berapa 3 bulan kemudian orang tuh sudah tidak begitu, sudah jenuh Kurang lagi, puas. tidak puas. Heeh. Mereka minta untuk kalau bisa tatap muka lagi. Ini kita tatap muka sampai sekarang. Iya, karena itu kan salah satu keluh kesah juga Iya. siswa kan. Iya, betul. Daripada kita kan belajar kesehatan ini kan pusing. Iya. Istilahnya kan pusing. Jadi kalau orang yang baru pertama belajar Iya. itu pasti ini apa sih ya kan. Jadi kan harus Jadi langsung. tenaga guru produktif ini juga, mereka juga merasa tidak puas untuk memberikan pelajaran secara online. Iya. Nah, kemudian di sini punya anak-anak orang tua juga untuk memiliki alat-alat yang cukup untuk harus dilaksanakan secara Untuk praktek daring. langsung. Itu kan susah. Iya. Iya, akhirnya mereka minta untuk kita luring. Hmm. Dengan demikian PKL itu kita laksanakan. Di mana? Ya, tahun 2020 itu kita laksanakan di Makassar. Tahun 2021 kita laksanakan di sini, Di sini. di rumah sakit di Langgur. Lalu, Tahun ini nanti bulan Juli baru rencananya baru rencana di sini lagi dulu. di Langgur lagi. Di Langgur lagi dulu. Rumah sakit Langgur. Oh. Karena kan apa namanya, sebelum anak-anak turun ke lapangan kan harus ada Iya. persiapan yang matang. Iya. Biar nanti pas pada saat turun tidak bikin pusing juga gitu. Iya. Pembimbing Pembimbingan, di iya. lahan kan. Iya. Heeh. Jadi kita biasanya sebelum anak-anak turun PKL itu diadakan pembekalan selama 2 minggu Iya. untuk persiapan Itu semua bidang yang semua. perawat, bidan, analis, farmasi. farmasi, semua dibuat pembekalan. Iya. Nah, setelah itu mereka turun 3 bulan, setelah itu kembali lagi. Nah, nanti setelah itu ada uji kompetensi lagi dari lahan. Oh iya, betul. Iya, tenaga dari lahan datang untuk menguji kemampuan anak setelah mereka sudah selesai. Kira-kira mereka sudah bisa hidup di masyarakat, Iya, paling betul. tidak sebelum membantu orang lain, membantu keluarganya dulu. Ya. Betul. Kemudian ada yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, silakan. Tapi kebanyakan dari 100% siswa yang lulus itu 90-an, 90% itu melanjutkan Lanjut pendidikan ke langsung S1. Iya, gitu, ambil S1. sarjana ya. Iya, ada juga yang D3. Berarti apa namanya, persiapan anak-anak ini juga dia menuju ke apa sih namanya, mau turun ke lapangan, jadi harus PKL. pede dulu, harus Iya. pede dengan bekal ilmu yang Betul. mereka dapatkan. Iya. Iya. Supaya nanti pas pada saat turun sudah tidak kaku lagi. Iya. Bagaimana Iya. ini ya kan? Oke. Nah, kita langsung pada ya, pemanfaatan teknologi informasi dan Iya. komunikasi di SMK Kesehatan itu. Ya, kita sekarang ini mata pelajaran yang di SMK itu kan sudah tidak ada lagi TIK. Ya, teknologi informasi itu tidak lagi. Tapi guru-guru yang memanfaatkan TIK itu untuk proses belajar. Ya, jadi mereka punya laptop dengan infobus digunakan di kelas untuk menyampaikan materi. Ya, seperti kalau memang yang tenaga produktif yang harus membahas tentang anatomi tubuh manusia, itu mereka harus memperlihatkan Iya. dengan baik. Ya.
Tapi kalau untuk apa namanya masuk ke link apa untuk pembelajarannya itu masuk ke link ini itu tidak digunakan atau itu ada juga yang mereka gunakan. Kan biasanya guru membuat aplikasi sendiri, link sendiri, kemudian siswa belajar untuk masuk. Nah, tinggal klik saja masuk belajar di situ. Ini kalau siswa masih belajar mungkin bisa lihat, cuman ini anak-anak sudah libur jadi ya, seperti itu. Ya. Tapi kita semua guru diharapkan mengajar menggunakan TIK, sarana yang teknologi yang bisa dipakai. Kadang juga mereka pakai HP untuk mencari tugas, katakan seperti begitu. Iya, karena kan dunia kesehatan ini kan kalau dicari kan di Google kan sudah di banyak. Google sudah banyak ya. Tapi biasanya itu kalau di Google itu kan ada pembatasan apa namanya ilmu kesehatan, jadi kan harus dikasih link yang tertentu begitu supaya kan ada kan semakin bertambah tahun itu kan ada perkembangan ilmu juga. Jadi harus betul-betul jangan sampai apa yang adik-adik siswa ini belajar itu yang pembelajaran yang tahun-tahun kemarin. Gitu. Oke, jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan di saya kalau keterampilan di sini busana, iya keterampilan busana, tata busana. Jadi kita tidak buka jurusan itu. Hanya kebetulan kita punya sekolah ada ketersediaan fasilitas jahit menjahit seperti mesin. Nah, jadi kita juga pakai tenaga untuk bisa kita menambah 2 jam pelajaran di kelas untuk anak-anak bisa mendapat ilmu tentang itu, keterampilan jahit menjahit. Jadi berarti sudah ada hasil dari mereka ada. untuk jadi mereka bisa jahit, mereka punya pakaian sendiri, bisa seragam. Nah, cuman gurunya lagi sudah mudik jadi iya. Jadi dari hasil jahit menjahit itu apakah digunakan sendiri atau belum dijual? Hanya digunakan sendiri, masih tahapan terus ini. Ya kita juga berharap ke depan anak-anak ini juga bisa berusaha untuk menjahit pakaian, kemudian ya bukan kita dagangkan tetapi mungkin kita publikasi, kemudian ada yang berminat mau datang lihat, ya boleh. Itu juga merupakan salah satu cenderamata mereka di sini di sini. Jadi kalau mereka tamat, mereka menyiapkan salah satu cenderamata berupa hasil karya sendiri. Jadi bukan hanya belajar tentang ilmu kesehatan saja, tapi seni juga. Betul sekali ya. Seni itu ada punya tarian, punya sanggar seni. Kita punya sanggar seni sendiri. Jadi kalau banyak yang sudah pakai masyarakat punya kegiatan-kegiatan, bisa pakai sanggar kita, tarian ya, diundang, diminta untuk mereka mengisi acara-acara. Selain itu ada lagi yang keterampilan yang siswa-siswa di sini kembangkan selain menjahit? Ada di sini biasanya disebut dengan prakarya. Iya. Daur ulang? Ya, tidak. Prakarya itu mereka hanya menyiapkan keterampilan-keterampilan berupa karya-karya pahat, seperti bisa membuat pot bunga dan sebagainya dari kayu. Ya. Itu biasanya siswi perempuan laki-laki yang membuatnya. Iya. Nah, kemudian di budaya daerah itu mereka menggunakan makanan-makanan tradisional. Setiap akhir tahun pelajaran itu guru membawa mereka untuk menyiapkan
makanan-makanan tradisional. Jadi tidak hanya makanan KI, tapi ada juga yang dari Samlaki, dari Ternate, dari Aru, dari Jawa. Berarti banyak Jadi ini ya, mereka sediakan kuliner, ya, iya. Hingga ada yang kita undang dari cabang dinas, dari sekolah-sekolah lain, mereka datang lalu mengikuti orang tua datang bisa menikmati hasil karya mereka, kuliner. Nah, dari keterampilan nih siswa-siswi nih, nah prestasi, apakah ada prestasi yang siswa-siswi yang pernah raih di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten? Pernah raih di tingkat provinsi itu olahraga bela diri itu sudah mewakili Kota Tua ke provinsi. Sampai di sana dia mendapat peringkat 2. Itu pada tahun berapa? Itu tahun 2017. Iya, sekarang anaknya sudah, dia waktu itu kelas 11. Sekarang sudah jadi polisi. Iya, sekarang tugas di sini malah. Baru masuk saja tahun kemarin. Oh, berarti lulusan yang kemarin 2021 kemarin. Lulusan 2021 ya. 2021. Ya, Juni kemarin. Kemarin ada sosialisasi di sini, dia datang sama-sama dengan polisi-polisi datang. Iya, dan berkunjung setelah selesai pendidikan kan ada berkunjung. Iya, berkunjung, kemudian sosialisasi kepolisian untuk ada yang mau masuk lagi, ya dia datang juga. Supaya kan mempromosikan sekolahnya langsung, gitu kan. Kalau dulu itu kan ada debat bahasa Inggris. Kita di sini pernah debat bahasa Inggris. Itu juga sudah pernah mewakili Kota Tua ke Ambon juga dalam bahasa Inggris. Itu kegiatan apa? Lomba. Iya. Debat bahasa Inggris. Yang diselenggarakan. Iya, pendidikan atau? Iya. Waktu itu kita di sini belum beralih ke provinsi. Itu masih di kabupaten, kota waktu itu. Nanti kan tahun 2016-17 itu baru kita provinsi pindah ke SMK, SMA dan SMK, dan SLB itu pindah ke provinsi. Sehingga di sini ada cabang dinas itu. Iya. Berarti prestasi anak siswa di sini tuh lumayan bagus ya? Iya, kalau bahasa Inggris bagus sekali. Kalau olahraga itu bela diri, seni itu sanggar seni, tarian, tari. Kita di sini. Itu ikut lomba juga? Di tingkat provinsi atau kabupaten? Di tingkat kota. Kalau provinsi mereka belum ikut ke sana. Karena kalau seni itu ternyata belum dari di kabupaten kota waktu itu, dari kota pun waktu itu belum mengikuti lomba ke tingkat provinsi. Tapi kalau lomba kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua itu dilakukan oleh RRI waktu itu. Kita di sini pernah menjuarai untuk tarian tradisional dan tarian modern. Iya, itu sudah kolaborasi. Iya, kolaborasi daerah dan modern. Berarti ini siswa-siswa di sini nih luar biasa nih, bibit-bibit unggul nih. Iya, sebetulnya banyak juga di sini. Iya. COVID kemarin ini yang bikin mulai. Iya. Kan yang awalnya tatap muka terus habis itu tiba-tiba langsung harus lewat by handphone kayak gitu. Ada yang by handphone, ada yang pakai laptop. Itu kan mereka juga kurang semangat gitu. Hampir semua sih Pak. Kalau untuk pembelajaran ini termasuk anak-anak yang kuliah juga malah ada yang belum pergi lanjut di sana, masih online itu daring. Nah, dari SMK Kesehatan ini ada punya lab-lab yang tertentu?
sudah lab ada untuk keperawatan. untuk keperawatan. Farmasi punya memang dibangun sendiri belum, tetapi kalau keperawatan itu punya sudah lengkap alat-alatnya, mulai dari peralatan khusus untuk perawatan luka dan lain-lain, tempat tidurnya, kursinya, kursi rodanya, semua lengkap. Yang infusnya sudah Iya, lengkap semua. semua lengkap. Ya, jadi seperti di rumah sakit gitu. Lab khusus. Iya. Kalau Kalau- lab itu juga ada alat, sudah ada untuk pemeriksaan darah lengkap juga sudah ada. Tensinya Semua sudah ada. tanda vitalnya sudah lengkap nih, Sudah, tensi, iya. pengukur suhu, Pengukur suhu. stetoskop. Peralatan kalau keperawatan farmasi itu, kalau perawatan sudah lengkap, keperawatan sudah lengkap semua bersama dengan kebidanan. Farmasi memang belum lengkap. Ruang praktek siswa yang kita sebut dengan RPS itu untuk keperawatan itu sudah lengkap. Cukup panjang juga itu, karena RPS itu kan panjangnya 30 meter itu. Iya. Jadi Bapak, apa namanya, RPS itu singkatan dari apa, Pak? RPS itu ruang praktek siswa. Oh, ruang Jadi praktek kalau dulu siswa. kita bilang laboratorium. Laboratorium, Ya, iya, nanti betul. di dalam ruang praktek itu ada sendiri ruang keperawatan, ruang laboratorium, Oh, ada kebidanan, di dalamnya ada. berarti di satu ruangan Iya. terus ada dibagi untuk ruang perawatan ini, Betul. bidanan ini. Sudah ada ruangan-ruangan. Oh, Ya, betul. dibagi. Berarti sudah kalau misalnya kalau mau praktek tentang keperawatan di Sudah ada sini. tempatnya. Ya. Oke. Berarti sudah tidak campur ya? Iya. Berarti ada pembagian. Iya. Jadi kita di sini yang biasanya disebut dengan UKS Heeh. itu udah gabung dengan laboratorium memang. Oh iya. Sehingga ada anak-anak yang sakit, tiba-tiba ada upacara jatuh, semua diantar bawa ke lab. Itu kalau UKS itu yang bertanggung jawabnya Ada. guru atau Guru. siswa? Guru. Siswa juga membantu. Siswa membantu. Siswa membantu. Iya. Supaya kan Jadi latih memang begitu ada anak yang sakit, dan sendiri mereka mengangkat, membawa di kursi roda, dibawa sampai ke ruangan, kemudian dirawat di sana, dibantu oleh guru. itu kan sebagai Iya. penambah ilmu juga kan secara tidak langsung. Betul, ya. Nah, dari apa namanya jurusan-jurusan yang ada ini, adakah minat apa namanya minat masyarakat atau orang tua yang mau kerjanya tuh di bidang ini, bidang keperawatan atau bidang kebidanan? Iya. Ada minat-minat yang tertentu yang lebih banyak orang tua minati atau? Ya, sekarang kalau banyak yang berminat itu di animo masyarakat, lebih banyak itu di kebidanan. Kebidanan. Ya, kemudian keperawatan, kemudian farmasi, kemudian analis. Kemarin saja analis kita bikin baru buka, tahunya ada 24 orang yang masuk pada analis itu. Itu angkatan pertama. Iya, angkatan Wah, pertama. antusiasnya lumayan ya. Iya. Bagus juga sih Iya. ya, karena kan itu kan apa namanya, kalau di tingkat SMK analis itu kan sudah sama dengan seperti dokter Iya, istilahnya. dia menangani alat-alat laboratorium. Iya, Ya. kan apa menyelidiki apa yang Iya. yang belum tahu menjadi tahu Iya. gitu kan, bakteri-bakteri kan. Bakteri-bakteri. Nah, berarti dari 4 jurusan itu lebih banyak yang yang keperawatan, keperawatan dan kebidanan. keperawatan Lebih banyak di kebidanan. situ, ya. Jurusan keperawatan itu ada berapa siswa? Dari kelas 10, kelas 11? Jadi keperawatan itu sekarang ini untuk keperawatan itu 201 orang. 21 orang? Iya, itu terdiri. Jadi perawatan ini kita dibagi menjadi 2. Ada yang kebidanan itu dia masuk ke keperawatan. Karena di kurikulum itu tidak ada kebidanan. Tapi Iya. anak-anak lebih suka ke kebidanan. Kebidanan. Jadi kita buka kebidanan itu kita sebut dengan konsentrasi. Konsentrasi. Ya, konsentrasi kebidanan. Jadi
mereka mendapat materi kebidanan, dasar-dasar kebidanan itu 30%. Iya. 70% itu keperawatan. Perawatan. Nah, ketika mereka ujiannya di keperawatan. Iya, karena kan Iya. kalau keperawatan kan dia mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Kebidana, Iya. analis, farmasi. Lalu farmasi itu 65 orang 65. dan teknologi laboratorium medik itu 26 orang. Berarti peminatnya juga Analis ya. analis termasuk, semoga nanti Iya. tahun ini ya, Iya, tahun-tahun ini tahun ada ini memang kita mau buka lagi itu keperawatan gigi protein gigi. dan kesehatan masyarakat. Wah, kesmas. Kesmas. Ya. Bisa. Jadi kita mudah-mudahan kali ini ada yang animonya ke situ. Iya. Nah, tapi biasanya kalau orang tua datang maunya keperawatan, kita Iya. berikan pemahaman kepada Pemahaman. orang tua, ikutlah anak-anak. Ini maksudnya karena kalau keperawatan itu dia sudah banyak pencari pekerjaannya sudah banyak. Iya. Jadi kalau penerimaan CPNS itu banyak sekali. Nah, kita berikan pemahaman buat orang tua. Terus mereka cari yang farmasi. Ya, kalau Iya. farmasi masih banyak kita cari. Nah, tapi kan- kalau kita di sekolah saja mau minta tenaga pengajar, banyak sekali yang datang malah Iya. dari keperawatan. Dan keperawatan, karena kan di luar juga sudah banyak. Sudah banyak, ya. Terus kita bilang kalau tenaga analis dan farmasi kita masih butuh. Jadi kalau keperawatan sudah banyak tenaga pengajar di Iya. sini. Apalagi sekarang ini kan jurusan-jurusan kan sudah dibagi, bukan hanya keperawatan, dia menjadi Iya. keperawatan sudah dibagi sesuai tugas keperawatan. Di Betul. bidang keperawatan kerja keperawatan bidan ada lagi, analis ada iya. lagi. Jadi kan harus sesuai dengan kerja. Apalagi kan sekarang dokter gigi perawat gigi Perawat juga gigi. sudah ada. Iya. Nah, terakhir nih Pak, Iya. bagaimana dengan output di SMK Kesehatan ini? Iya. Jadi outputnya yang tadi saya bilang memang 90% itu lebih banyak ke perguruan tinggi. Ya. Tapi ada yang banyak yang saya temukan itu diterima di puskesdes untuk membantu tenaga perawat yang ada di sana. Kalau di Papua itu kita temukan di perusahaan di klinik. Begitu. Ya, mereka ada di sana, Wah, perbantukan di sana. berarti ini Iya. unggulan nih. Iya, jadi saya tanya, ini sudah di mana? Lanjut tidak? Dia bilang kemarin itu saya tidak lanjut Pak. Dan saya ke Papua mau lanjut, tetapi ada yang perusahaan-perusahaan di sana mereka minta. Nah, gitu. Kan kerjanya apa? Membantu dokter. Dokter. Iya. Asistennya. Asistennya. Istilahnya. Istilahnya asisten. Oh, Dokter. jadi begitu di klinik itu biasanya gitu. Yang kata iya Pak. Waduh, gajinya berapa sih? Harus sampai 3 juta. Waduh, lumayan. Perusahaan kan. Ini perusahaan jadi besar biar Iya, tamatnya hanya SMK. SMK. Iya, ternyata bisa. Kalau di KKT di Samlaki saya temukan ada yang kontrak juga. Kontrak di Wah. puskesdes. Lulusan SMK SMK. sudah dapat kontrak. Iya. Di mana tuh Pak? Di Samlaki. Bisa melatih. Iya. Jadi saya tanya gitu. Jadi biasanya kita akhir pengumuman itu biasanya kita wisuda. Anak-anak SMK ini kita wisuda. Kita cari data sampai dengan akhir tahun pelajaran. Itu kira-kira yang masuk ke perguruan tinggi itu sudah berapa banyak, berapa persen, dan ke jenjang ke dunia kerja itu berapa. Ternyata yang banyak itu di lebih ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, kalau di tenaga kesehatan ini masih lapangan kerja itu belum terlalu banyak menerima tamatan SMK kesehatan, kecuali D3. Ketiga. Iya, yang sarjana.
karena kan sekarang kan tingkat pendidikan untuk kesehatan kan harusnya ada 3. Iya. Nanti kedepannya juga Iya, harus S1 yang paling pendidikan terendah kan. Iya, betul. Nah itulah yang bikin anak-anak orang tua ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kan dari awal kan sudah punya dasar, Iya. jadi harus dilanjutkan. Iya. Nah, Di sini ada sudah banyak anak-anak. Di sini kita masih yang sekolah di sini, mereka sudah selesaikan di perguruan tinggi, datang lagi mengajar sini. berarti tenaga honorer ini dari Tenaga sini honorer juga. ini ada juga yang tamat dari sini lagi. Biasa. Iya. Berarti ini sudah dianggap barter ya. Iya. Terima materi di sini, keluar tambah ilmu, balik lagi ke sini untuk mengajar siswa-siswa yang ada kan. Kemudian yayasan di sini sementara menyekolahkan anak untuk kembali nanti mengajar di sini, yaitu farmasi, tenaga farmasi. Karena kita punya, kalau yayasan punya tenaga keperawatan itu sudah ada, nggak malah S2. Kalau kalau farmasi belum ada, makanya kita sementara kasih sekolah anak untuk dibiayai dari yayasan. Iya, untuk setelah mengikuti pendidikan kembali di sini dan mengajar di sini. Iya, betul. Karena kan harus dari sini juga kan, daripada mencari di luar, ya daripada mendingan dari siswa di sini dikasih beasiswa, kemudian dia datang mengabdi lagi. Sebab ini kan banyak sudah tes kesana kemari, ada juga yang tidak lolos. Jadi kita minta untuk dia digajikan khusus oleh yayasan. Begitu. Nah, kalau begitu berarti siswa-siswa di sini tuh mereka juga punya keinginan tersendiri untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapat, didukung dengan dukungan dari orang tua. Iya. Baik sahabat cerdas, itulah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak atas informasi-informasi tentang mengenai dengan siswa-siswa di sini. Sahabat cerdas, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya. Amato.